Itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan ilah. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas. Mursyid, murabbi, wali yang menyelamatkan dia nggak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu nggak ada yang lebih alim dari beliau lah. Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan, itu jadi ilmu yang mustaqil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian. Ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah. Ya. Bicarain Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa nangis. Nggak bisa rindu. Istighfar, menjelaskan makna istighfar dahsyat. Tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar, dia nggak bisa. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari, kok ada hijab dalam diriku. Nah, Imam Ghazali nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Farmadi. Di Indonesia ada orang namanya Permadi ya. Tapi dia ini ya, bukan ahli tarekat. Sepertinya ahli kebatinan. Barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir khafi, baca nama Allah di dalam kolbu, masukkan ke dalam kolbu. Inilah yang saya talqinkan beberapa bulan yang lalu. Bulan apa tuh, Paman? Masih ingat gak? 6 bulan ya. Zikir Abu Ali Al-Farmadi ini yang saya talqinkan. Dan itu gak pernah saya talqin secara terbuka kecuali di sekitar sini, Kirom ya. Bagian mana? Kiram apa namanya itu? Kiram Park. Gak tahu juga kok bisa di sini. Ya. Dulu kita sembunyiin ya. Saya menyembunyikan ijazah, izin dari guru saya itu udah lama sekali. Ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis, gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi, gitu. Ya, padahal tuh nggak saya banget itu ya. Udah nggak seneng. Makanya sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Sa'adah, di banyak kitab. Bahwa menyebut nama Allah itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat, ketika dibuka hijabnya, nama Allah sendiri itu ada hijabnya. Gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan. Nah ini ilmunya Abah Guru dulu nih, satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya, Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan alif huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai. Berarti dia nggak mengerti hakikatul huruf. Alif lam mim itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif lam ra ya. Apa lagi? Alif lam apa lagi? Alif lam mim sad. Ada ha, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali, kalau doanya pakai kaf, ha, ya, ain, sad. Apa yang diminta jadi.
Sayyidina Ali. Dan riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi As-Saghir ya. Ad-Darimi yang akidahnya agak kurang oke, tapi dia meriwayatkan ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu kaf itu ada maknanya sudah. Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya, ya. Oh. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahibul Ratib, Ratibul Haddad, siapa namanya? Al-Habib? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ilmunya, kutubnya para habaib. Dalam kitab Tasbitul Fuad, ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf-huruf nuraniyah. Makanya ribat tuh kita kasih nama nuraniyah. Itu bacanya nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Dan dulu para sadah Ba'lawiyah, kan Datuk Kelampayan kan juga masih zuriat, masih sayyid. Al-Idrus, ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu, alif, 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 alif. Bidah nggak tuh? Bidah nggak tuh zikir begitu? Coba sebelum sampai ke sana. Zikir paling afdal apa? Hadisnya gimana? Afdalu zikri, la ilaha, zikir yang paling tinggi, la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Ini zikir paling afdal, benar? Coba, huruf di situ ada berapa? Coba dihitung. La, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. Nggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi nggak la ilaha illallah? Jadi nggak? Nggak jadi, coba buang satu huruf. Kita buang nih. Ya. Satu huruf la aja. Ini kita buang. Jadi nggak? Nggak jadi dia. Kita hapus ini. Ya. Bacanya apa? A-ilah illallah. Jadi pertanyaan jadinya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau alifnya kita panjangin. Lamnya kita panjangin. Alifnya kita hapus. Jadi begini. Lah. Maka baca la ilaha illallah. Di saat kita masih sadar, mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah, sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya. Tapi kalau belum, mesti dikembalikan kepada hurufnya. La ilaha illallah. Kalau lama-lama tambah kenceng tuh, boleh. Setelah datang halnya. Kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari la ilaha illallah di mana? Apa ayat kursi? Coba ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illa. Nah, coba lihat. Ngantuk gak? Kalau ngantuk kita bubar deh. Coba lihat. Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita biasa zikir begitu. Di dalam bahasa Arab, lafaz yang ini, ya, lafaz illallah, ini disebut isbat. Apa arti isbat? Nggak ada namanya isbat kan? Aman.
Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan ilah. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas, tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada Kirom. Lebih luas ini mah nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah, para wali-wali Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tajalliku, ya, langit dan bumi. Innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya. Yang mengisbatkan. Jadi iman itu isbat di kolbu. Jadi syarat orang talqinnya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya. Bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masuk kalimah ke dalam kolbunya. Nah ini isbat namanya. Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya Syibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Asy-Syibli, dia lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talqinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah. Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu mainan saya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu, cukup Allah, Allah. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, nggak ada rasa juga. Nggak ada rasa juga, karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu, ada rahasia di situ. Nah, nanti kita buka. Coba lihat. Allah. Di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran, Allahnya taruh depan. Allahu la ilaha illahu. Sekarangnya nama Allah diganti dengan huwa. Ya. Ini kita benerin dikit deh. Hu. Hu itu, huwau dalam bahasa Arab itu cuma zaidah. Asalnya cuma begini. Atau begini aja. Silakan cari kalau yang pakar bahasa Arab silakan dicek. Apa fungsi waw di situ. Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kembali kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris he. Cocok logi gitu. Hu, he. Cocok apa cocok logi? Ah, udah jawab sendiri deh ya. Hu, he. Huwa. Ya. Tapi dari dulu kita bacanya hu. Salah satu wiridan kami yang kami dapat dari kecil itu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Benar? Suka gak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore,
70.000 malaikat membersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadamnya Hu. Tuh nggak tanggung-tanggung lah. Khadamnya Hu. Itu malaikat ulwiyin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Maka di atasnya langit langsung kena Hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz Hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya. Jadi orang baca nama Allah, baca Hu, itu sama. Allahu. Maka ada zikir Hu Allah, ada Allahu. Benar gak? Ya. Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya, Paman? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam, yang sudah lama. Karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu, jika dia wafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup. Lagi hidup